Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sore, selamat siang, selamat malam. Pada video kali ini saya akan menyampaikan terkait dengan manajemen perkantoran, pokok bahasan konsep dasar manajemen perkantoran. Baik, langsung saja terkait dengan konsep dasar manajemen perkantoran. Sebelum kita masuk ke materi atau pengertian manajemen perkantoran, kita bahas terlebih dahulu terkait dengan istilah administrasi dan manajemen perkantoran. Banyak menjadi perdebatan di antara beberapa ahli, di mana antara administrasi dan manajemen, ya, karena kita akan membicarakan tentang manajemen dan yang kita bicarakan juga manajemen perkantoran. Untuk itu kita terlebih dahulu mempelajari atau kita membahas terkait dengan istilah administrasi dan manajemen. Menurut Milton Brown, bahwa administrasi itu lebih luas dari manajemen, ya, karena administrasi sebagai pengambil atau pembuat kebijakan, sedang pada level manajer sebagai pelaksana kebijakan. Ini menurut Milton Brown, bahwa administrasi itu sifatnya lebih luas dan sebagai pengambil atau pembuat kebijakan, sedangkan pada level manager atau level manajemen itu sebagai pelaksana kebijakan. Akan tetapi beda menurut pendapat De La Yorder dan Dimmock and Koenig, di mana administrasi itu sama dengan manajemen karena fungsi manajemen juga sama dengan fungsi administrasi. Maka dari itu penggunaan istilah administrasi dan manajemen menurut De La Yorder, Dimmock dan Koenig menyatakan bahwa administrasi dan manajemen itu sebenarnya sama. Akan tetapi ada pendapat lain bahwa administrasi itu lebih sempit dari manajemen, bahwa administrasi itu dapat diartikan sebagai kegiatan ketatausahaan yang pekerjaannya bersifat clerical work, ya. Ini terkait dengan pengertian administrasi dan manajemen. Sedangkan pengertian manajemen itu sendiri merupakan sebuah ilmu, ya, sebuah disiplin ilmu untuk mengelola suatu organisasi supaya organisasi tersebut dapat berjalan sesuai dengan apa yang sudah ditentukan atau untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Manajemen ini sendiri yaitu sebuah aktivitas, yaitu ilmu untuk mengelola sumber daya organisasi yang ada, ya, bisa sumber daya manusia, bisa sumber daya finansial dan sumber daya lainnya, yaitu untuk mendukung jalannya organisasi. Ya, kesemuanya itu dikelola dengan maksud dan tujuan untuk mencapai efektif dan efisien. Tujuan akhir dari kegiatan manajemen yaitu terkait dengan efektif dan efisien. Setelah kita mengetahui pengertian manajemen, kita lanjut ke pengertian kantor itu sendiri. Kantor adalah setiap tempat di mana biasanya dipergunakan untuk melaksanakan pekerjaan ketatausahaan. Dengan nama apapun, tempat tersebut mungkin diberi nama, ya. Jadi menurut Mukijat, bahwa kantor itu adalah tempat dilakukan atau tempat dilaksanakannya pekerjaan ketatausahaan. Sedangkan menurut Prajudi Atmosudirjo menyatakan bahwa kantor itu unit organisasi yang terdiri atas tempat pegawai atau staf dan operasi ketatausahaan dengan maksud untuk membantu pimpinan.
Sedangkan pengertian lain bahwa kantor atau office is a function where interdependent system of technology, procedure, and people are at work to manage one of the firm's most vital resource, information. Di mana fungsi kantor itu adalah sebuah sistem teknologi atau teknologi informasi, prosedur, orang-orang yang bekerja di dalamnya yang saling ketergantungan satu sama lain untuk mengatur sebuah perusahaan, ya, dari sumber daya atau sumber informasi atau sumber daya yang sangat vital, ya, itu terkait dengan kantor. Lanjut, setelah kita mengetahui apa itu manajemen dan apa itu kantor, sedangkan kita masuk ke pengertian manajemen perkantoran itu sendiri. Manajemen perkantoran menurut George Terry, di mana suatu kegiatan perencanaan, ya, pengendalian dan pengorganisasian pekerjaan perkantoran serta penggerakan mereka yang melaksanakan agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Ini adalah pengertian manajemen perkantoran menurut George Terry, yaitu yang perlu kita garis bawahi bahwa suatu kegiatan yang di perencanaan, pengendalian, dan pengorganisasian pekerjaan-pekerjaan kantor. Lanjut, manajemen perkantoran juga diartikan sebagai kegiatan pengelolaan data dan informasi yang dilakukan secara teratur, sistematik, dan terus-menerus, yaitu mengikuti kegiatan organisasi dengan tujuan mencapai keberhasilan dari tugas organisasi yang bersangkutan. Sedangkan ruang lingkup bidang kerja manajemen perkantoran itu sebenarnya dibagi menjadi beberapa dimensi atau kegiatan, di mana yang pertama adalah manajemen mutu, yaitu terkait dengan kegiatan kualitas kegiatan atau standar operasional prosedur dari suatu organisasi atau perusahaan. Yang kedua adalah komunikasi, dan komunikasi di sini sifatnya lebih luas, di mana tidak hanya komunikasi antar personal, akan tetapi komunikasi di sini bisa komunikasi secara tertulis, yaitu dengan korespondensi, komunikasi secara lisan itu sendiri, yaitu hubungan personal antara pegawai yang satu dengan pegawai yang lain. Yang selanjutnya adalah manajemen kearsipan, di mana dengan adanya kegiatan surat menyurat, ya, penciptakan dokumen, sehingga perlu yang namanya mengelola, yaitu arsip, yaitu manajemen kearsipan. Dan yang terakhir adalah sistem informasi perkantoran atau digitalisasi perkantoran. Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, diharapkan atau kegiatan perkantoran itu berdampak, sehingga dalam menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan kantor kita tidak terlepas yang namanya bantuan sebuah teknologi informasi dan komunikasi. Apalagi di era digitalisasi ini, perkantoran juga mengalami perkembangan, terutamanya adalah alat bantu untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan kantor. Ini adalah ruang lingkup bidang kerja di manajemen perkantoran. Ada manajemen mutu, komunikasi, manajemen kearsipan, dan sistem informasi perkantoran atau digitalisasi perkantoran, karena untuk mempercepat dan untuk mengefektifkan sebuah kinerja perkantoran.
Selanjutnya adalah ciri-ciri ciri-ciri pekerjaan kantor ya. Ciri-ciri pekerjaan kantor itu bersifat pelayanan, yaitu melayani baik dari intern maupun ekstern. Yang kedua bersifat terbuka dan luas, maksudnya adalah setiap pekerjaan kantor itu dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja dan dilakukan oleh siapapun yang ada di dalam suatu organisasi. Karena pekerjaan-pekerjaan kantor itu sifatnya tadi, ketika pekerjaan kantor itu kita istilahkan sebuah kegiatan administrasi, dan administrasi secara sempit itu adalah kegiatan ketatausahaan, maka dalam sebuah organisasi itu pasti melaksanakan yang namanya kegiatan administrasi atau kegiatan atau pekerjaan kantor. Yang ketiga adalah dilaksanakan oleh semua pihak dalam organisasi. Ketika anggota organisasi ikut di dalam manajemen atau ikut di dalam pelaksanaan kegiatan administrasi atau pekerjaan kantor, itu semuanya pasti melaksanakan yang namanya pekerjaan kantor itu sendiri ya. Ini beberapa ciri-ciri pekerjaan kantor. Sedangkan tujuan manajemen perkantoran sendiri yaitu yang pertama adalah memberi keterangan yang lengkap bagi yang memerlukan guna melaksanakan tugas organisasi secara efisien. Yang kedua, memberi catatan dan laporan yang bermanfaat dengan biaya yang terjangkau. Yang ketiga, membantu perusahaan memelihara dan memenuhi kebutuhannya. Yang keempat, memberi pekerjaan tata usaha yang cermat dan membantu memberi pelayanan kepada para pelanggan atau mitra. Yang kelima, membuat catatan yang lebih baik dan biaya yang terjangkau. Itu termasuk tujuan dari manajemen perkantoran. Dan pada intinya manajemen perkantoran seperti tujuan dari manajemen itu sendiri, yaitu untuk menuju aktivitas yang secara efektif dan efisien. Nah, ini tadi mengenai pekerjaan perkantoran yang kita kaitkan dengan tata usaha, di mana ada kegiatan mencatat, menghimpun, mengolah, mengadakan, mengirim, menyimpan, dan kesemuanya itu adalah kegiatan ketatausahaan. Itu terkait dengan konsep dasar manajemen perkantoran. Terima kasih, dan saya akhiri untuk video kali ini. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.